Oke, bismillah kita lanjut ya. Tadi output kita itu ini mesti coba running ulang. Oh. Kebesaran ya. Oke. Mau di running ya. Jadi per pagi ini kita sudah bisa menampilkan ya semua komponen yang ada di home screen atau katalog screen. Itu sudah kita panggil semua ya dan sudah bisa tampil. Hari ini juga kita debugging ya. Jadi tadi ada beberapa yang tidak tampil untuk datanya ya, khususnya data di items card yang isinya botol-botol tumbler itu. Kemudian juga ada case overflowing ya, itu juga sama tadi kita debug ya. Kemudian ada yang validatornya juga nggak kebaca tuh ya kan. Harusnya di sini kan bisa @gmail.com ya, tapi dia ketika pakai @gmail.com malah dia kedeteknya itu nggak valid gitu. Ketika nggak pakai @gmail.com malah valid. Jadi kan dia ada miss di sana ya. Nah di sini home screen kita tampilannya seperti ini. Mungkin nanti Naiput bisa ini ya, bisa tonton video Mistia dulu. Oke, itu kan cuma manggil-manggil aja ya. Hari ini manggil-manggil aja, dipanggil semua. Nah terus abis itu kita tadi juga sudah nyicil untuk membuat beberapa komponen dari detail screen ya nggak? Ya. Nah di sini detail screen kita sudah bikin komponen apa aja sih gitu kan? Ada add to cart. Kita kalau misalkan lihat di Figma-nya ya, itu ada penambahan keranjang, tombol gitu. Kemudian ada color and size. Itu untuk coloring dan sizing ya. Jadi setiap tumbler itu pasti dia punya data color dan juga ukuran. Kemudian color picker untuk memilih warna. Kemudian ada description ya. Di sini ngambil dari data juga, products data ya. Kemudian fav button atau favorite button itu udah kita tambahin juga. Kemudian ada product title. Itu juga ada ya, jadi untuk judulnya kita ngambil dari produk juga. Kemudian detail screen. Nah detail screen kita sekarang mau garap nih. Jadi untuk Naila Putri gimana ya, untuk Naila Putri kan ini di detail screen kita tinggal manggil-manggil doang. Tapi nanti ya udah nggak apa-apa deh, Naila Putri nanti kalau mengambil misalkan ngambil add to cart gitu kan, itu kan kita ngambil kelasnya. Nah Naila Putri tambahin to do aja dulu ya. Oke, biar nggak error. Jadi sekarang kita ngoding dulu di bagian detail screen. Nah, sudah? Siap? Siap? Detail screen kita itu stateful widget, sudah? Sudah? Di sini kita bikin satu satu apa nih? Properties ya. Final besar ya, final, kemudian ada produk. Ini ngambil dari produk model ya, kayak biasa, udah biasa lah gitu kan. Produk namanya adalah produk. Nah seperti ini, seperti biasa dia mintanya didaftarin, kita ikutin aja. Nah seperti ini ya, sudah. Kalau ngoding kayaknya di full screen aja deh. Nah sip. Jadi kan belum nampilin sesuatu. Dia silau kah? Silau. Silawan tuh. Ya udah pindah duduknya, pindah di sini. Pindah di sono, ini juga enggak ini kan. Udah silau. Oh, lagi ngarahin ya? Oh ya udah. Oke, di sini udah nambahin satu buah properties namanya produk, udah kita daftarin juga. Let's go, kita langsung aja pergi ke bagian ininya ya. Jadi sebelum ini kita mau bikin sebuah variabel juga ya. Di sini integer pertama. Integer namanya quantity. Quantity bukan Quantasia. Quantasia teman kita. Quantity-nya kita set sebagai 1 ya. Kemudian kedua adalah sizing. Untuk ngambil size ya dari siapa? Media query tadi ya. Sama persis
size, kemudian di sini media query seperti ini. Media. Is it Rain? Yes. Wow, amazing. Media query, kemudian kita di sini manggil love. Kemudian konteksnya kita biarin aja. Kemudian di sini kita kasih dot size. Nah, sip. Udah ya? Ya, oke. Wah, hujan, guys. Baca doa, Masya Allah. Dah? Sip. Masya udah? Dah? Udah belum? Udah. Oke. Placeholdernya kita langsung garap aja ya. Returnnya kita di sini langsung aja scaffold ya. Karena dia screen ya, bukan komponen ya. Scaffold, app barnya kita bikin di sini. Nah, app barnya pertama kita panggil bacol. Background colornya kita ngambil dari product color ya. Jadi dia sama kayak warna produknya. Produk, ini pakai S kah? Products. Pakai enggak ya, enggak pakai S ya. Produk aja, kemudian color. Nah, sip. Kok bisa gak ada ya? Iya. Yeah. Adanya products gitu ya. Menarik. Harusnya kita bisa manggil nggak sih? Kan kita udah bikin ini ya nggak? Ayo loh. Produk nggak pakai S nih. Yang nggak bisa produk ya. Kalian bisa produk? Oke, yang nggak bisa Flutter clean aja. Itu adalah kunci ya. Flutter clean, kemudian setelah itu Flutter pub get. Oke. Produk harusnya udah mau nih. Kalau nggak mau, produk masih dong. Metro juga masih. Menarik. Ini kita convert aja dulu sebagai stateless karena dia cuma manggil doang ya. Jadi ini coba di touch screen-nya kita convert jadi stateless, komen titik, kemudian convert to stateless. Dah. Udah? Dia udah mau panggil belum? Nah, ada pengaruhnya berarti ya stateless dari ini. Udah. Kamu stateless dari awal? Ya udah kalau kayak gitu. Udah, background udah. Kemudian di sini ada yang namanya bar. Elevationnya 0. Oh ya, di sini jangan lupa di scaffold juga tambahin biar ngikutin background color dari produk. Background color produk juga. Nah, sip. Udah ya? Udah? Nah, elevation kita di mana ya ininya? Ntar, mesti buka Chrome-nya dulu. Biar kalian ada panduannya bikin apa gitu. Oke. Di sini di F-bar kita punya actions ya, ya nggak? Ingat-ingat kalau di komponen F-bar sebelah kanan itu adalah actions, sebelah kiri adalah leading, ya. Lupa inget ya. Tapi kalau denger leading inget ya Mas ya. Oke, Yasmin Jinan mana Yasmin Jinan? Oke. Soalnya biasanya di tempat ketuker ya itu ya. Sri Bulannya sama Yasmin Jinan ketuker, baru inget. Oke, setelah elevation kita tambahin actions di sini. Oke, dia sifatnya adalah list. Kita pertama icon button search ya. Ya.
Alright. Di sini icons. Salah. Search, sip, gitu. Sudah? Sudah. Oke, kita punya berapa button sih di sini? 2 ya? Ya nggak? Ini dua-duanya icon button, dan jadi dia bisa diklik gitu. Jadi di sini silakan di wrap dulu, komen titik, menjadi widget icon button. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 2 icon button ya, child. Nah, seperti ini, kemudian ini. Nah, sip. Icon buttonnya dia nggak minta child, jadi childnya dihapus. Nah, gitu ya. Tapi dia mintanya icon. Nah gini. Tadi kita kan child tuh, karena dia elevations kan bentuknya adalah list. Nah, kalau di list itu manggil widget itu di dalam child. Tapi si icon button mah dia nggak punya child, karena kita tadi metodenya adalah wrap with widget gitu. Jadi ikut ke wrap tuh dia si childnya, dan merah. Nah, kalau di icon button untuk manggil icon itu di dalam argumen icon. Udah? Pada merah nggak? Benar? Oke, setelah icon di sini iconnya apaan? Kemudian di koma kita kasih colornya di sini table. Nah, sudah. Satu lagi dia pasti Nail Muna, mana Nail Muna? Oh, sakit ya Allah. Oke. Nah, setelah icon di sini kita tambahkan lagi untuk opre. Oprenya kita di sini dummy aja dulu ya. Nah, sip. Icon button pertama sudah jadi, tinggal icon button kedua yaitu apa? Card ya. Kita copy aja icon buttonnya dari sini berarti ya. Icon buttonnya berarti dari sini sampai closing tagnya, sini sampai sini. Nah, sip. Di copy, kita kasih koma, dipaste, tinggal ubah aja iconsnya jadi shopping gitu, shopping cart outline. Nah, ini gambarnya begitu ya, ada di sebelah kirinya noh. Nah, ini gambarnya kayak gini. Kita enter aja, sip. Udah. Oke, ini detail screen ya. Udah. Oke, siap. Kemudian app bar-nya udah kelar. Kita udah ada yang namanya action 2. Ini nanti insya Allah otomatis muncul nih si ininya nih, back buttonnya ya. Kemudian setelah app bar, karena app bar-nya sudah, kita enter. Udah. Karena dia nanti bisa di scroll teman-teman ya. Itu kan tergantung ya, banyak dikitnya si deskripsi ya nggak. Kalau dia deskripsinya sedikit dia bisa aja nggak di scroll, tapi kalau banyak dia harus scrollable. Jadi dari awal langsung aja kita definisikan sebagai single child scroll view. Jangan lupa tag body-nya dulu atau argumen body. Kemudian kita panggil single child scroll view. Nah, sip, kayak gini. Sudah. Kemudian kita kasih child-nya kolom. Kenapa kolom? Karena komponen yang udah kita buat, kita akan menampilkannya vertikal ya, dari atas sampai bawah, dari mulai si product title, kemudian dari mulai si price-nya, kemudian si color and size, description, kemudian di sini ada button dan juga add to cart gitu ya. Jadi langsung kita bungkus saja menggunakan kolom di sini. Kolom, enter, children, dia list ya bentuknya. Nah, seperti ini. Udah sampai sini? Kalau kecepatan bilang ya. Cepetan, oke. Gampang ngaduk-ngaduk. Dah. Ntar kalian pulangnya gimana ya? Gelis banget lagi. Di sini ya. Oh iya. Oke, children lanjut. Kita di sini size box. Udah. Karena dia kolom, dia berarti height. Nah, sip. Height-nya kita masukin sebagai, karena dia udah punya size dari media query, tinggal panggil aja size.height. Kemudian
Child. Nah, sudah? Nah, di sini ada yang baru, teman-teman. Dulu pernah nggak Mistia ngasih contoh mengenai stack? Enggak ya, tapi kalau contohnya kayak dari segi teori udah pernah ya. Stack ya. Stack itu adalah widget yang saling bertumpukan, ya nggak? Tapi dari segi prakteknya emang belum. Nah, ini emang yang ditumpuk apaan, Miss? Ini ya. Jadi kalau kalian lihat itu tuh ada dua warna yang bertumpuk, ya nggak? Jadi di sini kayak ada warna gitu, putih terus numpuk yang biru, ya nggak? Nah, itu maksudnya yang kita tumpuk. Jadi di sini stack kita panggil. Nah, gini stack. Udah. Children dia modelnya juga sama-sama list ya, karena children itu adalah jamak atau banyak ya. Jadi dalam stack ini kita masukin di sini container ya, sudah. Kita tambahin marginnya adalah add insets only. Add insets only. Nah, seperti ini ya. Yang pertama top, cuma kita manggil satu aja, top kita manggil dari size dot height, kemudian dikalikan dengan 0,38 duar. Maksudnya apa nih? Kita kasih koma biar gampang. Koma di sini adjust margin to make for the image. Nah, udah gini. Adjust margin to make apa? Space, lupa. Sorry ya kalau udah di luar jam kerja tuh kayak gaming gitu ya. Maaf. Kelepasan, harusnya enggak. Oke, sip. Adjust margin to make space for the image. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau kalian lihat ini kan kayak cakep gitu ya. Image-nya tuh kayak terpisah gitu, berdiri sendiri, ya nggak? Ya nggak? Iya. Nah, itu dia ternyata dia tuh stack, teman-teman, bertumpuk. Jadi kita di sini punya background. Image-nya ada dua nih, gambarnya ya, color-nya ada yang warna biru dan juga ada yang warna white. Kemudian dia tuh seolah-olah menumpuk itu, ya nggak? Jadi yang dimaksud stack di sini adalah untuk masukin botolnya juga, gitu ya. Oke, udah? Marginnya sudah ya. Kita enter. Kalau kecepatan bilang ya, kadang-kadang kalau ngoding malam itu on fire gitu ya. Kalian gitu juga nggak? Kalau di rumah tuh. Kalau di rumah setup gaming, siapa yang punya setup gaming? RGB, tiba-tiba kamarnya RGB. Udah, padding di sini. Add insets only. Kita punya beberapa, ada top kita ngambil dari default padding. Ketik aja default gitu kan, default padding. Kemudian leftnya di sini ada 25 ya. Kemudian yang terakhir itu ada rightnya kita juga ngambil dari default. Nah, sudah. Oke, container untuk margin, padding, kemudian top, left, right udah kita kasih semua. Kemudian silakan di luar add inset only ya, kita kasih koma, kita enter. Kita mau ngasih dekorasi kepada kontainernya. Kita kasih decoration, kemudian kita panggil body di sana. Sudah? Body color dulu. Untuk box decoration colornya apa, Miss? Colornya white aja. Kan putih ya tadi ya. Ya enggak? Colors dot white. Nah, udah color? Bora sekarang. Boranya only. Border radius only. Nah, sip kayak gini. Border radius only udah. Ingat, kadang-kadang kalian ada yang kelepasan manggilnya adalah border radius geometry. Itu nggak bakal bisa panggil ya. Border radius aja cukup, oke? Kemudian kita panggil yang pertama tole. Untuk top left ya. Tole itu nilainya adalah radius circular. Nah, kita dikasih preview akan jadi seperti ini ya nggak? Kalau teman-teman lihat di desainnya itu tuh kayak gini bentuknya. Ini ya. Nah, ini untuk bikin yang putihnya. Siap? Oke. Terus Miss, background color yang di sini Miss, itu udah didefinisiin belum? Kira-kira udah belum yang ini? Udah. Di mana? Di scaffold. Di scaffold kan kita ngasih di sini ada yang namanya background color, ya nggak? Bocor? Iya emang. Coba aja deh biar aman ya, Bardi.
coba dibantu dicabut aja. Misnya lapor deh ke grup. Iya, copot aja. Tapi barunya kena nggak? Kalau nggak kena nggak apa-apa sih. Kena nggak sih dia? Oh iya. Oh udah deh, takut juga sih. Gak dicabut berarti? Oh udah dicabut barunya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Kenapa Miss? Di sini udah didefinisiin yang mana di scaffold ya. Di scaffold kita manggil di sana ada background color. Jadinya dia saling bertumpuk. Dalam satu halaman kita punya dua warna, teman-teman, ya. Oke. Oke, di sini tolenya udah belum tole? Tolenya radius untuk ininya kita kasih 24, kanannya juga sama ya. 24 kan tole, kemudian tori untuk top right-nya, radius circular sama dia 24. Sip. Gitu ya. Udah? Oke, lanjut. Ini kita udah definisiin secara backgroundnya. Lanjut kita tinggal panggil-panggil aja dari yang product title, kemudian dari yang ini, dan semuanya. Silakan setelah box decoration masih di dalam kontainer. Udah? Enter. Enter ya. Enter. Child. Kolom. Kita panggil-panggil aja. Kita kasih crossanya dulu. Crossa start. Nah. Children dia tipenya adalah list, kemudian size box dulu. Di sini karena dia kolom jadinya height nilainya adalah 50, nggak tanggung-tanggung. Udah? Setelah size box, kita panggil yang pertama adalah color and size dulu. Kenapa Miss kok color and size dulu Miss? Emang yang ini nggak dipanggil? Nanti Miss dia kasih tahu ya. Di sini color and size dulu. Nah, dipanggil udah. Dia minta produk, kita udah bikin produk, kita tinggalin aja, cuek aja. Color and size sudah, kemudian size box lagi. Karena dia height, ya kita kasih default padding ya, heightnya default padding. Udah. Kalau kesulitan bila ya. Description, di sini dia minta produk, tinggalin aja. Kemudian size box lagi. Heightnya 20. Udah. Oke. Color and size, kemudian description itu sudah semua. Color and size dan description. Kemudian nanti kita akan menambahkan row di sini. Sudah? Sudah belum? Kalau ada yang ketinggalan bilang. Oh, siap. Tar dulunya kayak India. Miss tar dulu. Kalau bawa kincringan bunyi tuh. Si Vio. Kalau bawa kincringan bunyi. Yasmin kepo amat teman Ashraf. Tadi pertama yang kepo semuanya. Kemarin yang terbaik itu ada 3 orang. Yang di tahun lalu yang kali ini ada si Naila Alfatin, kemudian Odit sama Safa.
macam-macam pas mereka modifikasi, ada yang ada yang jualan headset, ada yang jualan bunga, gitu-gitu sih. Udah? Sip. Kita tambahkan row. Udah? Sudah. Maina N. Dah. Kemudian itu buat yang mana, Miss? Buat yang love. Yang ininya belum nih, kita ini belum. Ini karena logic semua nih, ini logic semua. Jadi kayaknya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Yang ini yang love, kita akan tampilin yang love. Udah? Maina udah? Sudah. Children dia tipenya list. Di sini mesti aku atasin biar kalian nggak terlalu nunduk. Kemudian di sini ada yang namanya fav button. Kita udah bikin. Nah, sudah. Udah ya? Sudah. Di luar dari row yang kuning-kuning itu kita enter. Tambahin size box. Karena dia termasuknya masih di kolom, berarti kita height-nya kita kasih aja di sana 20. Dah? Baru deh kita masukin add to cart. Dia minta produk-produk quantity, kita tinggalin aja karena kita udah bikin ya. Udah? Oke, di luar kontainer. Di luar kontainer dikomain, di enter. Kemudian kita tambahin positioned. Wih, apa nih? Positioned. Nah, sudah. Dia minta child, teman-teman. Ini apaan, Miss? Positioned untuk menempatkan widget kita itu pokoknya posisinya itu creates a widget that controls where the child of a stack is positioned. Jadi dia karena kita sebelumnya manggil stack ya nggak? Kita di sini di stack itu kita mau menampilkan ini product title ya nggak? Jadi dia muncul di berdampingan dengan stack botol tersebut gitu ya. Jadi di sini positioned, kemudian kita panggil top. Topnya di sini size.height. Dikalikan dengan 0,03. Dah, ini juga sama, biar posisinya dia bagus lah gitu kan. Udah. Leftnya itu ada default padding. Nah ini kalau misalkan Mistia mau kasih komentar dulu ya, biar kalian gampang. Widget yang berguna ketika kita perlu mengatur tata letak widget saat menggunakan stack. Nah, kenapa kita harus mengatur tata letaknya? Karena kan stack kan bertumpuk ya nggak? Dengan cara kita manggil positioned, kita tuh bisa ngatur loh, kira-kira nanti si title-nya ini mau ke kirian kah, mau di tengah-tengah kah, atau dimanapun itu gitu. Jadi kita di sini pakai positioned gitu. Kita udah top dan left udah semua. Right-nya di sini incinya kita ambil satu aja, dikit aja. Kemudian ada child, baru kita panggil kelasnya yaitu proti. Nah sudah. Kita lihat tampilannya. Oh belum bisa karena kan belum diklik ya nggak? Detail screen udah selesai teman-teman. Yeay. Ya. Apa? Quantity ngambilnya dari sini. Kamu udah bikin belum? Quantity itu sama dengan 1. Di dalam widget build sebelum return scaffold. Sudah? Boleh lihat lagi, boleh yang mana? Yang terakhir, ini. Nah, sip. Sudah? Aman? Udah? Nasra udah? Oke. Detail screen-nya udah, tinggal dipanggil aja teman-teman. Kira-kira yang manggil detail screen itu kelas apaan? Yang manggil detail screen itu kelas apa? Ayo.
Kelas apa? Coba lihat, cara taunya gimana, Miss? Cara taunya dilihat di sini. Kira-kira yang akan nge-trigger detail screen itu siapa? Ini kan, ini nih free ship, kemudian smooth ship gitu kan. Pokoknya yang ini deh. Nah, ini yang bikin siapa? Grid. Oke, grid. Kita cari grid. Nah, drinkware grid. Kita cari, kita lihat betul. Di sini kita ada press yang masih dummy, ya nggak? Ini dia manggil item card, dia minta press, dia masih dummy. Disinilah kita manggil yang namanya detail screen. Teman-teman, kalau dulu kemarin kita tuh navigasi tinggal navigasi doang, ya nggak? Manggil navigator, kemudian kita panggil routingnya apa, ya nggak? Tapi sekarang itu kita navigasi dengan membawa data. Data apa yang dibawa? Data botolnya, data deskripsinya, kemudian data titlenya, dan lain sebagainya. Kita akan memulai bagaimana cara perpindahan halaman dengan membawa data. Ya, siap? Oke, kalau dulu kan kita tinggal pindah aja, nggak bawa apapun, ya tidak? Nah, sekarang gampang sih. Detail screen kita pastikan dulu udah ada di main.dart. Udah? Detail screen udah ada. Dia merah. Siapa yang detail screennya merah? Cung. Oke, kenapa merah? Karena detail screen kita menambahkan satu properties yang bersifat final, ya nggak? Sebelumnya kan kita cuma stateful widget doang gitu kan, tapi kita nggak nambahin apa-apa gitu, cuma masih dummy class aja. Tapi kita tadi udah ngebuat satu detail screen yang kompleks, beserta kita tambahkan properties, makanya dia minta, ya nggak? Ya nggak? Ini akan kita handle terakhir. Yang penting kita udah buat routing namanya detail. Sudah? Oke, kita sekarang buka grid yang tadi, drinkware grid. Kita akan lanjut di sini. Silakan pressnya tadinya ada kurung-kurung awal, kurung-kurungnya dihapus. Udah? Kita buat sebuah arrow function di sini. Kita panggil navigator. Navigator seperti ini ya. Kemudian titik push name. Sama kayak kemarin push name, dia minta konteks sama root name-nya. Sip. Biasanya kan kalau kita ini konteksnya kita isi ya, konteks. Kita enter ya, kemudian kita masukin nama rutenya adalah detail gitu ya. Biasanya kemarin kalau kita navigasi kayak gini doang langsung bisa pindah, ya nggak? Tapi ini adalah cara navigasi tanpa membawa data. Berarti Miss kalau membawa data gimana caranya? Kita lihat push name, dia hover, dia punya satu argumen yang namanya arguments, teman-teman, ya nggak? Nah, kita definisikan, susah banget ya. Kita definisikan dia akan membawa apa gitu. Jadi kita akan manggil kita akan manggil si arguments ini ya. Ini adalah definisi data yang mana yang akan kamu bawa gitu ya. Kita panggil di koma, kemudian enter, kita panggil arguments. Kita manggilnya apa, Miss? Karena kita udah punya dataset. Punya dataset gak kita? Punya, yang ada di dalam file products.data ya. Jadi kita tinggal panggil aja product. Kita panggilkan berdasarkan indeks biar mantap. Sip. Udah selesai. Aman? Oke, ini adalah cara perpindahan membawa data ya, teman-teman ya. Ya enggak? Otomatis di main.dart itu dia akan minta apa yang pertama tadi? Minta sebuah properties yang namanya produk, ya enggak? Tadi kita udah ngasih tahu, kita nanti akan membawa data products. Di sini kita detailkan, gitu kan? Silakan panggil produknya dulu. Sudah? Kemudian tadi pagi udah mesti kasih tahu kita akan manggil yang namanya modal root, ya enggak? Tadi fungsinya buat apa? Ada ingat gak? Modal root itu pokoknya kalau kita mau mendefinisikan data-data dalam sebuah layar lah gitu ya. Di sini konteksnya adalah kita berpindah dari home screen ke halaman detail screen dengan membawa data gitu ya. Itu wajib menggunakan modal root. Kemudian kita kasih .of method di sini, konteksnya biarin aja. Untuk apa, Miss, konteks? Konteks adalah untuk mendefinisikan halaman yang sedang aktif. Karena kita tahu datanya itu nggak kosong, ya nggak? Ada nggak kita punya data kosong? Nggak ada, datanya semua ada isinya. Karena kita tahu kayak gitu, kita tambahin aja di sini bank operator gitu kan, bank operator. Sudah, kita tambahin lagi di sini
yang namanya settings. Kita manggil settings di sini, kemudian kita panggil argumennya apaan. Nah, cara manggilnya gini. Kemudian kita kasih tahu teman-teman, argumen kita itu siapa kelasnya? Siapa kelasnya argumen kita? Argumen kelas kita adalah kelas yang nyimpan data-data. Namanya kelas apa? Oke. Kita sebut aja S atau alias products model. Data kan yang buat nyimpennya, ya nggak? Tapi blueprintnya kan dia model, ya nggak? Iya. Oke. Dia hot reload agak lama. Kita hot restart. Di sini adalah moment of truth. Hot restart ya. Teman-teman juga hot restart, dia akan pergi ke halaman login. Kemudian login, sign in ya. Kemudian kita scroll dulu, mastiin dia bisa di scroll. Kemudian kita coba buka satu, tek, sip. Animasinya udah jalan. Back buttonnya ada, kita back, dia back. Yang ini, nah sip. Ada animasi gitu ya, kayak animasi muncul gitu. Nah, dia warnanya ngikutin warna colornya produknya, ya nggak? Iya. Nah, gitu. Bisa di scroll juga, dia nggak ada widget yang bertumpuk, pokoknya cakep lah detail screennya. Udah deh. Lihat kode boleh. Kemarin ada juga yang jualan sepatu. Jadi dia keren banget, dia warnanya itu jadi kayak hitam putih gitu, Nike ya. Dia Nike, jadi yang tampil itu sepatu-sepatu semua, itu keren sih. Tapi nggak jadi yang terbaik karena ya ada yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Dari segi effortnya, misalnya kalau nilai itu bukan cuma hasil akhirnya, ya kan. Misalkan ini dia UI-nya paling bagus, tapi misalnya itu ngelihat cara dia debugging. Terus abis itu cara dia mendefinisikan sebuah aset gitu kan. Misalkan asetnya dia apakah bikin dari vektor gitu. Ada banget yang niat dulu tapi di tahun yang lama. Jadi misalkan kita tuh tinggal sehari lagi gitu, dia masih bikin vektor, saking perfeksionisnya gitu. Jadi itu juga termasuk effort ya, dan Mistia apresiasi, jadi Mistia tetap kasih nilai. Dah. Punya kalian ada nggak yang nggak muncul? Hah? Apa? Oh, masih merah-merah. Oh siap. Dia udah muncul gini belum? Oh, overflow. Dia nggak bisa diklik. Coba lihat. Oh iya. Kalau diklik nih gimana? Oh, dia agak lama ya. Tadi bisa. Oh ya udah. Berarti waktunya di debug. Oke sip. SKL 1 itu aja dulu ya. Jadi untuk fitur-fitur yang memang nggak ada itu emang nggak usah gitu. Soalnya emang Miss Dia bikinnya pas pertama itu ya udah biar semua anak-anaknya itu terbiasa gimana cara pakai widget. Itu adalah tugas dan fungsi dari SKL pertama, teman-teman. Nggak mungkin SKL pertama udah dikasih API, nggak mungkin. Dari dulu juga dia dari basic ya, from basic to advance gitu kan. Jadi kita ada alurnya, ada basic, kemudian ada fundamental. Basic sama fundamental emang beda. Basic itu benar-benar dasar banget ya. Kalau fundamental dia ada beberapa konsep yang sudah agak advance, misalkan ada pemanggilan data dari internet, itu salah satunya. Kemudian penggunaan state management. Nah, kemarin misalnya mau pakai state management provider gitu kan, itu sudah loncat sebenarnya. Jadi memang idealnya emang seperti ini aja sih. Jadi kita belum pakai state management apapun. Kita pure untuk pemanggilan widget-widget ya. Ini adalah esensi dari SKL 1 untuk pengantar ya, sebelum nanti kita menghadapi widget-widget yang lebih kompleks lagi. Tapi Mistia mah nggak ngurusin kompleksitas widget. Tapi Mistia ngurusin gimana teman-teman itu tahu misalkan gimana caranya ngambil data dari internet, kemudian gimana caranya pakai state management. Jadi sebenarnya UI yang bagus itu nggak terlalu penting ya. Jadi yang penting adalah dalemannya. Dia pakai state management apa, kemudian dia cara data handlingnya gimana, apakah dari lokal, dari data dummy atau dari internet dan lain-lain gitu. Apalagi nanti kita ada integrasi Firebase. Nah, Mistia lebih fokus di sananya. Jadi mungkin Mistia mengorbankan kompleksitas dari UI-nya. Makanya Mistia bilang untuk news app ya, SKL2 kan news app ya. Itu kita udah ngambil data dari API, itu kita cuman punya 3 ya kurang lebih. Ada splash screen. Splash screen-nya kita bukan tipenya bukan onboarding, jadi tipenya adalah yang kalau kalian buka itu ada splash screen muncul bentar terus langsung ke home screen gitu ya. Kebayang ya? Itu splash screen yang sebenarnya gitu. Terus habis itu ke home screen dia ada muncul berita, ada detail screen dan ada halaman pencarian. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Miss mau lihat di kelas dulu. Tampilannya atau kodenya? Tampilannya. Gini. Sama? Apa beda? Beda. Apanya tuh? Apa karena dia sering ya pakai sering bukan pakai yang rata? Emang apa tampilannya? Sebenarnya udah sama tapi dia masih agak berantakan gitu layoutnya. Udah diinspek pakai HP belum? Coba deh. Oke, ada yang mau tanyain? Ada beberapa yang belum paham? Kalau misalkan waktu itu Mistia bilang kayak Mistia nggak buka one on one, sekarang berubah pikiran. Keingetan yang waktu dibangkit, dia bisa lebih terbuka ketika one on one, dia bisa lebih berkata jujur ya apa yang dia rasakan, karena mungkin di depan forum si sebut aja namanya Johan ya, yang putus cinta itu. Jadi dia itu susah gitu, belajar susah, nggak fokus, kepikirannya pacarnya terus ya. Itu anak muda di luar ya, kita mah nggak main-main kayak gitu ya. Jadi dia kayak gitu yang terjadi, akhirnya dia one on one dan dia bilang susah paham kak gitu kan. Ketika di forum mah dia bilang aman-aman aja gitu, tapi ketika one on one dia bilang semuanya. Jadi ya kalau misalkan ada yang mau one on one private class tapi di weekend aja, karena weekday udah tepar. Kalian juga tepar gak sih? Kalau weekend kan kita lebih free gitu, nah itu boleh banget. Miss mau dong Miss jelasin gimana cara import kayak gini-gini, gimana cara baca widget yang bener dan lain sebagainya, itu boleh ya. Oke, udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Miss mau nanya, yang di Minder itu cara baca yang tadi ngambil argumennya itu cara bacanya emang Cara bacanya? target dulu. Oke. Sebelum ke cara baca, udah tahu belum? Sebelum kita manggil ini harus ngapain dulu? Belum? Belum ya? Oke. Di sini kan kita menggunakan metode navigasi dengan membawa data, ya nggak? Pertama-tama sebelum kita definisikan di main.dar, kita harus definisikan di mana kelas yang manggil, gitu ya. Di sini kan yang dipanggil detail screen, ya nggak? Yang manggil siapa? Tadi grid itu, gitu kan ya. Oke, kita buka grid itu, kemudian kita giniin. Teman-teman, dulu kalau misalkan kita navigasi tanpa membawa data, kita tuh cuman manggil navigator.pushname, kemudian konteksnya kita isi sama routingnya, udah gitu kan. Gini doang kan. Nah sekarang kita itu case-nya beda. Case-nya adalah kita ngebawa data yang mana? Data yang sudah kita buat dari mana? Dari si products_data.dart gitu kan ya. Nah caranya si pushname itu tuh udah tahu gitu kebutuhan dari developer. Kalau misalkan kita mau berpindah halaman tapi dengan membawa data, kita harus manggil satu argumen yang namanya arguments gitu, yang di sini, ya kan? Kita panggil dulu, ya kan? Di arguments itu isinya apa, Miss? Isinya adalah variabel yang nyimpen kelas datanya. Di sini kalau kita komen klik kontrol klik, dia akan pergi ke sini. Products, ya nggak? Itu isinya data semua, ya nggak? Jadi kita products, kita manggilnya nanti akan berdasarkan indeks loh gitu ya. Nah argumentsnya, kemudian ini udah kita panggil nih. Step pertama udah kita lakukan, yaitu apa? Mendefinisikan data mana yang mau kita bawa di halaman pemanggil gitu ya. Oke, kemudian kedua, kalau kita udah melakukan kayak gini, kita pergi ke main.dar. Kenapa di main.dar? Karena ini satu-satunya yang manggil detail screen, ya nggak? Pernah nggak kita ngedefinisi detail screen sebelumnya? Nggak ada, ya nggak? Ini adalah salah satu tempat di mana kita manggil detail screen, karena di sini kita manggilnya via routing. Ya nanti nextnya kalau manggil detail screen ya yang dipanggil ininya, ya nggak? Bukan ininya, bukan kelas detail screen ya kan? Nah tadi ditanya cara bacanya gimana? Produk itu dapat dari mana? Produk ini nih dapat dari mana, ayo? Data drinkware, belum tepat. Produk itu adalah nama properties yang kita definisikan di halaman detail screen. Ini kan kita bikin produk, ya nggak? Kalau nggak ada ini dia nggak bakal kepanggil di detail screen, ya tidak? Nah, kita panggil produknya ya.
Ini kita diminta tuh. Tadi kan kita di halaman pemanggil udah ngasih tahu kalau kita bakal ada perpindahan dengan membawa data dengan memanggil argumen yang namanya arguments, ya nggak? Nah di sini gimana cara bacanya Miss atau cara memahaminya? Di sini pokoknya teman-teman kalau kita manggil argumen di sana untuk membawa data ketika navigasi, kita wajib nyamain atau kita wajib untuk membersamai atau kita wajib untuk ngajak modal root. Gitu ya? Pasti Miss. Pasti modal root dari sini sampai sini. Teman-teman nanti kalau misalkan ada case seperti itu, pasti dia manggil dari sini sampai sini, sampai S. Itu. Jadi ini bisa kalau mau dihafalin itu bisa, tapi jarang ya developer yang ngafalin sintaks kayak gini. Yang penting kalian tuh paham gitu. Kalau perlu ya dicatat aja, tapi kalau misalkan dicatat juga kadang-kadang hilang. Jadi misalkan bikin aja begini, ya kan? Modal root adalah kelas yang wajib dipanggil ketika akan melakukan navigasi dengan membawa data. Itu pasti dipanggil ya, sampai yang S tadi. Terus ininya apaan Miss? Pokoknya ini dibacanya kayak ya udah kita mau berpindahan untuk membawa data nih, kita panggil modal root untuk membantu proses itu, kemudian kita panggil arguments, ya kan? Panggil arguments yang mana argumennya itu nanti akan manggil semua data dari blueprint products model, gitu cara bacanya ya. Jadi yang berubah tuh ininya doang. Misalkan kalian punya beberapa model ya, kan model kita punya berapa sih di sini? Ada onboarding juga ya, onboarding model ya nggak? Nah, di situ kalau misalkan memang nanti teman-teman dari onboarding, tapi jarang ya onboarding untuk membawa data itu jarang. Tapi kalau aja gitu ya, kalau aja onboarding kalian itu punya produk gitu kayak gini, terus perpindahan navigasinya atau perpindahan halamannya itu dengan membawa data ya, pasti kalian wajib manggil kayak gini, tapi ininya diganti jadi onboarding model. Gitu ya. Sintaksnya dari sini sampai sini tuh sama banget, sama persis ya. Dia nggak akan pernah ganti kecuali ada perpindahan dari versi Flutter gitu yang dia mengubah sintaksnya, itu baru tuh. Tapi untuk pas sekarang dia pasti kayak gini dan itu paten. Ya mana? Settings. Ini adalah nyeting kira-kira modal root itu akan ngambil data dari mana. Gitu. Ngambil dari argumen gitu kan. Argumennya itu di mana? Argumen itu yang ada di kelas yang manggil gitu ya. Nah, gitu. Sip. Oke, mantap pertanyaannya ya. Detail. Kalau ada yang mau tanya lagi, feel free banget. Ya. Kalau malam nih on fire ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semangat jawabnya. Iya, oke. Ini dulu nih, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Kalau yang tidak ada pertanyaan, silakan kalian mulai untuk modifikasi, oke? Oke, yang belum itu Mistia mau bantu untuk debugging dulu karena banyak banget ya. Bukan banyak sih, kayak ada beberapa permasalahan, ada yang emulator yang nggak bisa karena sebagus-bagusnya mobile developer adalah menjalankannya di emulator atau physical device gitu kan. Kalau di Chrome itu sebenarnya pilihan terakhir banget gitu. Untuk pembelajaran ya is oke gitu. Cuman kalau kita udah masuk ke ranah profesional, itu Chrome itu udah nggak jadi pilihan. Pilihan kita tuh cuma physical device atau emulator gitu ya. Tinggal kita ganti-ganti aja mau device apaan gitu. Jadi ya di sini masih diusahakan sama Mistia untuk menggunakan emulator ya semuanya. Oke, sekarang masuk di debugging time. Semangat. Dulu ada tahu, ini FYI aja. Jadi ada guru di sini juga gitu. Mistia nggak bakal ngomong kayak angkatan berapa, tapi generasi sebelum Mistia, berarti kelas 11 tuh. Itu tuh galak banget. Bener galak banget. Tapi emang beliau tuh profesional. Salam. Ya telat tuh, di tas screen udah muncul nih, lu lihat nih. Nih lihat dulu. Tuh. Oke. Jadi guru itu tuh galak banget ya teman-teman. Saking galaknya, guru itu pakainya Windows ya kan. Dan dia sangat-sangat tidak menolerir kalau misalkan siswanya ada yang pakai MacBook. Pasti dia kayak gini, kalau misalkan ada error nih gitu, siapa suruh pakai MacBook gitu. Apa? Widih, bisa tuh doker.
Itu doker. Mantap. Tuh bisa. Iyalah, masya Allah lah. Lu masih ada Miss? Gurunya nggak ada, itu generasi sebelum Mistia. Jauh banget sebelum Mistia. Jadi kayak gitu, terus bad mutan gitu kan. Bad mutan, kalau udah bad mood dia nggak ngajar. Misalkan masuk kelas dia gini. Nih Mistia contohin ya. Misalkan apa? Pas Miss masuk, dia masih ada. Udah nggak ada. Dia bercerita aja Miss. Iya, dan Mistia temennya. Ini ya, kayak gitu. Gitu, kayak gitu. Masuk tapi dia mejanya di situ. Jadi jalannya tuh ketara banget, langsung kayak masuk tuh gitu aja. Udah nggak enak kan? Biasanya kalau jadi siswanya dia pasti udah takut tuh. Yang ada belajarnya nggak masuk, ya nggak? Karena takut disemprot, takut ditunjuk atau segala macamnya. Jadi ketika ngelihat ada dia kan Windows banget tuh, dia pokoknya Windows banget, dia nggak mau pakai MacBook, walaupun setelah dia terjun ke profesional dia pakainya MacBook gitu kan. Jadi dulu dia kayak siapa suruh pakai Windows gitu, kayak sampai segitunya. Siapa suruh pakai MacBook ya udah. Terus abis itu kalau ada error dia nggak pernah mau bantuin debugging. Jadi bener-bener anaknya yang disuruh gitu. Ya gitu sih. Ya udahlah, itu sebuah fakta menarik. Miss nggak mau push. Hah? Nge-push ke GitHub? Let's go, pushing dulu. Pushing, Mistia kasih tahu the best commit message ya. Jadi di sini clear dulu. Kemudian git add titik, kemudian git commit. Message-nya apa, Miss? Karena kita dari kemarin udah nge-build banyak banget ya nggak? Jadi kita nggak mungkin nyebutin satu-satu, langsung aja major update. Nah, serius ini paling bagus banget. Major update, dia akan ngasih tau berarti perubahannya banyak gitu loh. Itu tuh bahasa lain dari perubahannya banyak gitu, major update. Kemudian git push. Origin main. Oke, sip. Oke, debugging time. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul, feel free banget ya. Oke, satu-satu. Wow, amazing. Dia permasalahannya overflow ya. Siap. Dia udah muncul tapi begitu ya. Tapi sekarang malah nggak bisa diklik. Ini. Iya itu tadi tuh bisa, cuman memang agak ngelag. Oke, coba. SS file tuh bentuknya Azwa, SS file tuh, file samping. Mau debugging. Dia mau jualan itu. Mantap, pakai vektor dia. Masya Allah, silakan. Banyak yang error. Banyak overloadnya. Overload. Apa sih? Overload gitu. Single child. Kita lock screen. Duduk aja dulu, tunggu situ nggak apa. Satu ya. Sambil itu aja, Raisa menyiapkan kira-kira mau jualan apaan. Atau kalau nggak mau jualan juga bisa, misalkan ebook atau apa itu juga boleh ya. Jadi aplikasi ebook atau apa gitulah. Ya, silakan dieksplor aja sama teman-teman semua. Ini Mistia udahan dulu ya.